Oke, kita akan bahas soal lagi biar Anda lebih ya mudah-mudahan tingkat kelulusannya lebih tinggi ya. Sampai entah jam 2 lah. Oke, nomor 11 field apa di AP versi 4 headers. Jadi paling depan ya yang berhubungan dengan fragmentation. Di sini jawabannya fragmentation offset, identification dan flag ya. Nah, itu saya nggak tahu. Time to live berarti bukan ya. Time to live berarti nilai yang nilai tunggu berapa lama dia respon dari source ke destination. Jadi ini mungkin dihafalkan fragment offset, identification sama flex. 102 yang benar adalah ini kita punya IP 10.0.12.1/30.12.5/24. Jawabannya apakah bisa terhubung atau tidak ya. Kalau kita ingat /30 kan berarti 32 dikurang 30 ya. 2 pangkat 2, 4. Berarti kelipatan 4. Jadi kalau dimulai dari start dari 0 berarti 0 sampai 3. Nah, dia ini depannya 1 ya. 0, 1, 2, 3. Berarti dia hanya terhubung dengan si 1 masih 2 aja. Nah, ini dia 5 ya. 5 berarti udah di range. Artinya ini nggak bisa terhubung. Poinnya nggak bisa terhubung karena yang /30 0 sampai 3, kalau /24 kan 0 sampai 255 ya. Itu. Ini A salah. Ini B ditahan dulu, C eksis ya. Jadi kalau layer keduanya ini memang nggak menjebak ya. Karena mereka nggak terhubung, jadi mereka supaya dapat itu maka kita butuh sebuah router ya, karena sudah berbeda network. D broadcast address A dan B adalah sama, broadcastnya enggak ya. Ini 10.3, ini 10.255. Kalau D enggak, pasti A enggak. Yang C ini berarti kita dapat informasi baru ya. Jadi karena jawabannya B, karena nggak terhubung, maka dia nggak bisa dapat MAC address. Jadi layer kedua itu MAC address. Itu jadi jawabannya B ya. Jadi tidak eksis, tapi memang karena tidak dapat terjangkau. Oke, ini terlalu kecil ya. B, C, D kita lihat. Di sini kita zoomkan. Ini VLAN 10, ini VLAN 20, 30, 40. Oke. VLAN 10 dia pakai akses. VLAN 20 dia pakai hybrid. Jadi bisa sebagai switch, bisa sebagai akses, bisa sebagai terang. VLAN 30 dia terang, VLAN 40 dia hybrid. Jebakan Batman ya. Ini 10, 20, 30, 40. BCD. Kalian 4 belong to VLAN 40 and command for dividing VLAN to unsmash is correct. Statementnya apa ya? Kalau menjadi VLAN 40, ya itu benar. Dan komen untuk membagi VLAN ke dalam switch adalah benar. VLAN 30 adalah dan perintah untuk divide VLAN on switch is correct. Dan switch berdasarkan MAC address division command is correct. Wah, ini memang ini ya. VLAN 1 belong to VLAN 10 and command dividing VLAN on switch is correct. Oke, jadi poinnya di sini bukan, saya pikir tadi poinnya manakah yang dapat terhubung ya. Ternyata perintahnya benar apa enggak gitu. Kalau pertama nomor VLAN 10, ini saya agak, karena saya sudah nyoba ya, port link type access ya, port default VLAN 10 ya, artinya ini biasa kita gunakan, ini adalah benar.
memang kalau dari PC ke Swiss biasanya akses. Oke, ini yang paling logik yang bisa saya jelaskan untuk VLAN 10. Di sini dia bilang VLAN 10 benar. Oke, kemudian yang C ya, VLAN 20. Nah, ini saya belum pernah nyoba ya, karena belum pernah nyoba saya juga belum bisa jawab ini. Dia pembagian berdasarkan MAC address ya. Di sini MAC VLAN, MAC address 002, priority 0, berarti dari diprioritaskan. Port hybrid antak VLAN 20, MAC VLAN enable. Di sini dikatakan benar kalau dia menggunakan MAC VLAN seperti ini. Jadi pembagian berdasarkan MAC address. Ini memang saya juga belum nyoba nih. Di sini benar, dia bilang. Oke. Nomor 4, VLAN 40, perintahnya benar. Port link type hybrid, jadi dia akan kondisikan apakah dia menjadi akses atau terang. Kalau hybrid ini. Dalam kondisi ini dia menjadi akses. Port hybrid antak VLAN 40. Oke, jadi ini seperti ini dianggap benar ya. VLAN 30 dia dianggap salah ya. Port link type terang, port terang allow pass VLAN 30. Jadi kalau karena mungkin di sini kuncinya allow pass VLAN 30 ya hanya VLAN 30 saja yang bisa lewat di sini ya. VLAN yang lain nggak bisa. Perintah untuk membagi VLAN ya. Jadi ini karena membagi dia tidak bisa membagi hanya VLAN 30. Jadi jawabannya itu ya BCD. Load sharing, mode load sharing both end and trunk can be inconsistent. Jawabannya false. Ya ETH terang sudah tahu ya, ETH terang itu banyak port secara fisikal. Jadi ada misalkan ada 5 atau 6, dibuat virtual seolah-olah hanya ada satu. Itu untuk apa namanya? Sebentar. Wedging apa welding ya? Oke. Jadi itu jawabannya tidak benar ya. Berarti protokolnya sudah membuat supaya selalu konsisten. Ketika Huawei Swiss mengizinkan STP, priority Swiss secara default adalah yang A ya, 32768. Jadi untuk STP defaultnya semua Swissnya adalah 32768. Anda bisa merubah dengan kelipatan 4096 ya. Jadi mulai dari 0, kemudian 4096 ditambah 4096 lagi gitu. 8192 ditambah lagi 4096 jadi mungkin 16384. 32768 bisa ditambah secara default ya yang A. Swiss run STP default parameter with a following port will be, siapakah yang akan dipilih ya untuk menjadi designated ya. Nah ini jebakan Batman karena ada hub ya. Oke. Di sini dia kalau kita ingat Swiss dia akan memilih yang terkecil ya, kalau nggak salah terkecil dia. Jadi kalau karena STP ini ada di switch, jadi perbandingannya di switch bukan di hub. Jadi ya kita nggak perlu lihat hub, kita lihat switch ya. Dia ada G01 dan G02, yang paling kecil adalah G01. Berarti dia ada G01 di switch A. Mana ini belum mulai. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan aja ya. Solid node, saya lupa nih artinya apa nih. Mungkin di titik 2 ya. Multi address P versi 6 2019.28.2 AB. Alamat multicast-nya. Multicast itu depannya ini ya, FF02 ya. Nah, kalau dari sini biasanya ada rumusnya nih. Jadi
kita pelajarin aja. Kalau dari sini Anda bisa ngambil sebuah kesimpulan. Pertama dia depannya FF02, kemudian terakhirnya paling terakhir adalah nilai ini. Kemudian di sini biasanya ditambahkan dengan FF, kemudian diambil 2 baris nomor ini. Jadi kalau ini ada misalkan 18, jadi FF 18. Jadi yang lainnya sama gitu. Nah, 1 ini kemungkinan dia ngambil dari sini nih. Tapi kenapa poin angka 1 doang di sini? Jadi yang jelas depannya FF02, ada FF juga, dia akan ngambil dari sini. Nah, nanti ada A sama B agak bingung ya. Kalau seperti ini pilihannya, iya mungkin angka yang ketiga yang diambil ya. Ada 1 di sini. Seperti itu. Karena di materi saya nggak tahu dijelaskan apa enggak ya. Ini logiknya aja sih, saya pernah baca-baca tapi nggak hafal, kemudian kita ambil kesimpulan dari sini aja. Gitu. Jadi Anda bisa ngambil, misalkan itu tinggal ngambil kesimpulan dari situ. Ada FF02, ada 1 dari sini, ada FF08 ambil dari sini, sama AB ngambil dari sini. Untuk deskripsi link P3 establish of the following statement yang salah. Ini teori B yang salah. Kenapa kita baca P3 ini point to point protokol ya. Saya belum buat ini ya. Belum ya, karena saat ini saya lagi training juga ini Huawei Security. Jadi kalau udah ya mungkin tahun depan saya buat ini. Jadi memang ada beberapa advance dari INSP. Dia biasa kalau udah instrukturnya dosen, mereka ngasih teori aja, praktikum suruh belajar sendiri. Benar-benar gitulah. Oke, setelah NCP negosiasi successful, point-to-point link akan memaintain communication state dan masuk ke terminal PES ya. Ini memang dari sini bisa kejebak ya. Ketika ini sudah negosiasi sudah terhubung, nggak langsung masuk ke terminal PES ya. Terminal PES itu memutuskan hubungan. Jadi terminate itu ketika pembicaraan sudah oke semua, baru terminate di tahap pemutusan akhir gitu, di exit lah. Jadi ini yang B yang salah. Nah, di sini kalau sudah negosiasi konten, dia termasuk dari mencari nilai maksimum reaching unit, metode autentikasi, magic word, dan other option. Jadi magic word ini semacam password yang hanya mereka yang tahu gitu. Itu magic word. Oke. Ya, kalau Anda dengar itu satu laptop lagi nih Huawei Security. Tahapan dead adalah physical layer tidak dapat diakses. Ketika dua komunikasi to ends, communication detect aktif, mereka akan migrasi ke tahap dead fase untuk membuat sebuah fase baru kali ya, establish ke link establish ya. Jadi kalau dia down, dia butuh tahap up lagi. Oke, statement SNMP protokol yang benar adalah SNMP menggunakan UDP sebagai transport layer protokol. Nah, itu aja yang diingat. SNMP ini simple network management protokol ya untuk untuk monitoring. Bentar, saya kecilin dulu. Pusing juga saya dengerin orang ngomong ini Inggris, satu saya ngomong gitu. Oke, berikut yang which of the following comment untuk melihat penggunaan dari CPU ya. Kita gunakan display CPU usage. Oke, itu dihafal. Which of the following misses P versi 6 stateless auto configuration. Nah, kalau untuk
stateless address ini dia seperti mencari apa di HCP ya. Di HCP di API versi 6 itu RA dan RS, router advertisement dan router solicit gitu. Jadi diingat B dan D. Yang termasuk multicast address tadi FF02 apa FF80 lupa sendiri saya. Multicast FF02 ya. Oke. Jadi yang termasuk multicast berarti depannya FF02. Oke, yang lain abaikan. Ini kalau 2000 ini termasuk global. FE80 ini kalau depannya FE80 ini link lokal. Jadi kalau FF02 multicast ya. Jadi langsung aja kalau multicast. Kalau FE80 kita tulis ya. Jadi kalau depannya FE80 ini adalah alamat link lokal address. Kalau FF02 ini adalah alamat multicast. Kalau depannya 2000 lebih, ini adalah alamat gua, global unicast address. Gitu, jadi yang mungkin nanti soalnya agak berbeda kan. Yang di bawah ini termasuk alamat link lokal, maka jawabannya adalah A. Gitu. Penting lihat depannya. Berikut API versi 6 address yang benar adalah ABC, support stateless, support automatic, kemudian di HCP bisa. Ini yang dia salah ya, karena ada kata kuncinya can only ya, hanya bisa cuman dia gitu ya. Kalau IP dia bisa di HCP dan ini, jadi kalau can only berarti nggak bisa. Jadi jawabannya ABC. Oke. Device telah dikonfigurasi, telnet configuration, device login, ini telnet username admin dan password adalah Huawei H123. Berikut yang benar untuk menggunakan telnet lib. Telnet lib berarti Python ya. Berarti dia menggunakan telnet ini perintahnya ya. Telnet lib, telnet, IP, user, dan password. Gitu ya. Kita belum kesampaian ya untuk mencoba ya pakai bahasa Python ya. Tapi kemungkinan bisa nih setelah ada Huawei Security ada mulai kebuka-buka cara-cara untuk ngetes telnet. Kalau Anda lihat di video sebelumnya saya agak kesulitan gimana cara mengetes telnet, mengetes SSH, mengetes FTP di Huawei. Dan ternyata ada caranya, itu baru jelasin di Huawei Security. Nanti lah videonya saya buatlah kalau nggak sempat. Oke. Classic network forwarding method berdasarkan routing table forwarding. Forwarding method dia menggunakan open flow. Yang mana yang benar untuk forwarding method? Oke. Routing table adalah fixed length. Device can only have one public routing table. Oke. Ini jawabannya routing table menggunakan fixed length dengan panjang yang sudah ditetapkan, misalkan /8/30. Device hanya mempunyai satu public routing table. Biasanya, oke. Flow table adalah variabel yang panjang variabel. Network device hanya mempunyai satu flow table.
metode yang digunakan flow table adalah mencocokkan MAC address dan API address untuk traffic dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang D, metode pencocokan address table adalah menggunakan root dan destination dengan network segmen dengan longest mask ya. Ini jebakannya ketika kita ingin mencapai tujuan bukan berdasarkan dari panjangnya subnet mask ya, tapi lebih mengarah bandwidth yang paling tercepat ya. Jadi D salahnya di situ. A, B, C ya sepertinya benar, tapi saya nggak bisa jelaskan lebih detail. Ini mungkin maksudnya routing table dengan fixed length, artinya dia sudah tahu kalau yang sebelah kanan itu /24, /30, /8, itu sudah fix, nggak bisa berubah-ubah, misalkan sebelah kanan seperti itu, dan dia hanya punya satu public routing table, maksudnya yang keluar ya, yang keluar cuma satu. Nah, ini agak bingung kan, saya belum bisa menjelaskan ini, apakah ini termasuk NAT atau apa gitu. Flow table adalah panjangnya variabel, ya mungkin kita oke lah. Kalau nomor 3 juga oke lah. API address sama MAC address itu harus dicocokkan, gitu. Router running OSPF dapat mencapai full state setelah LSDB synchronize is complete. Kalimat ini benar, router dapat berjalan ketika OSPF mencapai full state. Nah, ini sampai sini benar. Nah, yang kedua setelah LSDB synchronize. Nah, ini yang agak jebakan ini. Kalimat ini benar sampai sini. Setelah ini LSDB synchronize, ini kurang tahu di sini jawabannya false. Jadi kalau OSPF bisa koneksi, kalau statementnya adalah full, dia udah oke semua. In OSPF broadcast network, router akan menggunakan pertukaran router informasi. Dia menggunakan BDR dan menggunakan DR yang lain. Router pertukaran link state informasi ya. Oke, jadi OSPF itu kan dia menggunakan area-area ya. Dia menggunakan area 0, area 1, area 2. Jadi ketika di area 0, informasi itu biasanya ya dengan area yang sama ya. Di sini ada statementnya pertukaran link state informasi ya. Berarti ada area yang berbeda. Ada area 1, area 2 ingin komunikasi. Jadi dia menggunakan DR, the segmented route, dan BDR ya. Karena ini yang paling dipercaya dalam menukar-nukar informasi untuk link state. DR dan BDR, itu fungsinya. Berikut API versi 4 address yang digunakan secara langsung ke akses internet. Oh, cannot ya. Ini jebakan Batman ya. Anda, ini maksudnya pertanyaannya adalah API versi 4 host yang tidak dapat digunakan secara langsung untuk akses internet. Jadi Anda harus ingat yang namanya API public dan API private ya. Nah, API private itu dia tidak bisa koneksi internet ya. Dia butuh namanya NAT. Oke, listnya adalah 192.168.00 sampai 192.168.255.255. Kemudian 10.00 sampai 10.255.255. Kemudian 172 16.00 sampai 172 31.255.255. Nah, IP public selain ini. Jadi kalau yang tidak bisa secara langsung ya IP ini. Jadi nomor plus yang lain ya. Kalau 127 ini nggak bisa. Karena ini localhost ya.
Kemudian sama 224 sampai 255. Ini katanya multicast atau apalah, nggak bisa juga. Ini 1, 2, 3, 4, 5 adalah yang tidak bisa terhubung secara internet. Nggak bisa. Nomor 1 adalah API public. Nomor 2 API public. Nomor 3 adalah API private. Nomor 4 adalah API public. Berarti nomor yang ini jawabannya adalah C. Gitu. Jadi kalau misalkan beda jawaban, Anda patokannya di sini. Gitu. Jenis message apa yang digunakan untuk mengkonfirm LSU link state unit message? Ini saya nggak tahu. Jawabannya adalah LSACK. The true link aggregation interface can only be used layer 2 interface. Jawabannya false. Link aggregation interface hanya digunakan di layer kedua. Layer ketiga juga bisa ya, karena ada API address juga di situ. Rapid Spanning Tree Protocol menggunakan mekanisme PA untuk mempercepat upstream port ke forwarding state. But apa alasan utama tidak ada loops ya di situ? Nah, ini yang paling panjang berarti ya. Menggunakan mekanisme sinkronisasi untuk meyakinkan no temporary loops terjadi. Statement di router on stick correct. Router on stick itu kita coba lihat nih. Saya ingat nggak ya? Jadi router on stick itu biasanya rutenya cuma satu. Kalau nggak salah ya. Coba kita lihat di sini. Menggunakan hanya satu physical link connection between switch dan router. Menggunakan sub interface. Jadi dibuat virtual. Ini kalau buat VLAN. One physical connection per VLAN. On switch configure the port connect router as strong path and allow frame of relevant to pass ya. Jadi kalau router on stick ini seperti apa ya? Saya bisa INSP di Linux saya nggak ada, jadi saya gunakan pakai tracer. Oke, jadi yang benar adalah dia hanya menggunakan satu router, dia menggunakan sub interface virtual, one physical connection per VLAN, one physical ya. Ini jebakannya, one physical connection per VLAN dia nggak ada, dia cukup satu koneksi, kemudian dia akan dibuat sub interface gitu, dan dia bisa digunakan trunk. Jadi seperti ini. Misalkan ini PC. Gitu. Jadi kalau misalkan dia ada switch lagi, terhubungnya di sini. Jadi dia nggak langsung ke router. Ini namanya router on stick. Gitu. Jadi hanya satu gitu. Iya, materinya Huawei, simulasinya Cisco ya. Jadi dia menggunakan satu physical link, membuat sub interface, dan dia menggunakan trunk. Jadi trunknya itu maksudnya di sini dibuat trunk. Gitu. Oke, setelah sistem di restart, statik ya, statik walaupun di restart dia tetap ada ya. Artinya tidak akan hilang. Jawabannya adalah A. MAC address table kita lihat the switch tidak dapat belajar the MAC address ke host A all time is or following is impossible. Kita coba maximize.
MAC B G002, MAC B G002, MAC C G003. MAC C G003. Oh ya, ini 3 kali ya. Terus ini kenapa? Kayaknya nggak ada masalah. Oke, di gambar di ini dibilang Swiss tidak bisa mempelajari MAC address di SOSA. Kira-kira kenapa gitu ya? Itu maksudnya ya. Apa solusinya? Kayaknya solusinya kalau lihat jawabannya. Oke, kalau di sini G01 Swiss di set ke access mode ya. Artinya kalau sebelumnya dia terang ya pasti nggak bisa karena terang kan untuk VLAN ya. Kalau dia akses ya ini semua akses bisa gitu. Saya nggak tahu nih kata kuncinya, maksud pertanyaannya ini solusinya atau kenapa ya? Iya, kalau solusinya ini masuk akal. Kalau yang ini disable MAC address learning. Kayaknya nggak bisa kita menonaktifkan MAC address untuk learning. Oke, jawabannya ini aja lah yang paling masuk akal dirubah ke ini ke access mode. Oke. Swiss mengaktifkan protokol STP disable Swiss A G02 configuration BPDU. Disable STP, STP diaktifkan, disable SWA2 G002, jadi sebelah sini dia mati. Kemudian Swiss G001, Swiss C akan convergence menjadi root port. Oke. Di sini misalkan ada sebuah switch ya. Di sini katanya switchnya yang di sini dimatikan. Kita lihat di sini sebelum switch ini dimatikan, yang menjadi root port ini adalah 4096 karena nilainya paling terkecil. Tiba-tiba ini dimatikan, ada pemilihan ulang. Kalau pemilihan ulang kita lihat di sini 32768 ini sama, 001 sama, 0203 sama, 4 ACC, 4 BB. Kemungkinan ini akan menjadi terpilih. Oke. Oh, ini Swiss C mengirim BPDU ke Swiss B forward ke BPDU ke Swiss A, Swiss B send configuration to TCA dan Swiss C. Wah, justru kayak gini malah saya nggak paham. Kalau tadi seperti itu, di sini TCN apa ya? Lupa saya nih TCN. Artinya semua akan ngirim ya. Berarti Swiss C akan mengirim ke Swiss B karena di sini mati. Jadi logiknya ini nggak bisa mengirim. Kemudian Swiss B akan meng-forward ke Swiss A. Oke. Swiss B mengirim konfigurasi ke Swiss with TCA set to Swiss C. Karena jalurnya sekarang dari sini ke sini gitu. Jadi dia nggak bisa muter ke sini. Di sini mati. Swiss A send configurable video with TC set. Oke. Saya skip yang soal ini. Di standar STP mode, with following non-root Swiss will forward TC set PPDU. TC ini apa nih? Kok saya lagi nggak ingat ya. Root port ya. Di dalam mode STP, non-root switch akan memforward TC set PPDU generated by root switch. Root port.
Oke, lanjut aja lah. Router radius informasi konfigurasi di bawah ini. Radius server template Huawei. Share key keeper Huawei, jadi passwordnya adalah Huawei. Authentication 200.0.12.1 18.12 direkam di 200.0.12.1 disimpan di 200 NAS ini penyimpanannya ya, network address storage ke 200.0.12.2. Oke, jadi accounting servernya adalah 12.1 dan authentication-nya di 200.0.12.1. Oke. Authorize di sini nggak ada ya, authorize di sini nggak ada. API source API address application by router di sini penyimpanannya ini. Jadi kalau kayak gini ya cari amannya Anda yang sesuai aja lah. Yang authentication ini 12.1 memang ada dan accounting ya. Kalau NAS ini penyimpanannya bukan asal paketnya tapi disimpan di situ gitu. Jika Windows dimulai, API address mendapatkan DHCP, kemudian API apa yang pertama dapat? API yang pertama dapat 000. Kalau dia nggak ada, udah dicoba-coba nggak dapat, baru 169 seperti itu. Oh, ini lagi rekaman ya, nggak usah lah. In order implementing Fit API online, Fit API please need to obtain API address which offering not include method. Oke, sudah nggak konsen. Ini oke, access point ya. Bagaimana menambah access point di access control? Add online, tambahkan secara online, automatic discover access point, import API online. Nah, ini kita belum ada praktikumnya ya, jadi saya juga masih belum clock gitu. Jadi untuk mencobanya ya di NCP saya belum ketemu caranya. Jadi ada access control WiFi nih, WiFi access control dan WiFi access point. Jadi caranya seperti ini. Ini karena saya belum ada prakteknya, jadi belum nyangkut gitu. Which overflowing message gunakan AP untuk request software version, gunakan image data request. 802,11 AC support 5 GHz bands. Jawabannya false. Only support ya. Mungkin 2,4 ya. Coba kita cari. Ini benar, only. Ini malah di sini only work ya. Ini jawabannya malah benar ini. 11 AC. Ini malah true ini. Ini 132 jawabannya true ya. Kalau lihat dari sini. Jangan-jangan Huawei beda sendiri lagi.
Ya, ini kayaknya nomor 132 jawabannya true ya. To query configuration information device OSP protocol, which of the following command can be used? Enter command display dan display current configuration. Untuk melihat informasi konfigurasi, oke, kita bisa menggunakan display current, which of the following command, dan kita bisa menggunakan display GIS di dalam protokol view, di dalam menu SPF. Display GIS, oke. Dan display current configuration. Kalau API routing table untuk melihat semua routing table, jadi bisa nggak hanya SPF, routing static, apapun, jadi nggak spesifik ke SPF. Kalau SPF peer ini ke tetangganya. Metode yang tidak termasuk login di sini NetStream ya. Jadi VRP ini sistem operasinya Huawei, dia bisa diakses lewat telnet, lewat SSH, dan lewat web. Di View, administrator dapat modify nama router, dia ada di System View. Kalau protokol dia udah spesifik, kalau interface ke interface, berarti ada di System View untuk merubah. Kan SIS, habis itu SIS A gitu, SIS nama router. Jika transfer protokol adalah UDP, nilai dari network layer protokol adalah 6. True. Nah, itu teori, saya nggak hafal. Jika aplikasi adalah telnet, nilai dari di versi 4-nya adalah telnet adalah protokolnya adalah port 23. Oke. Jika network dalam gambar ini host A tidak dikonfigurasi dengan gateway, ya otomatis nggak bisa terhubung lah. Dan host B aspeknya sampai gateway, mungkin sampai sini doang. Ketika di ping 11.0.12.1 di host A, statement yang benar adalah nggak kejangkau karena katanya gateway-nya nggak dikasih, gitu. No data packet will be sent from host A. API address data packet sent by host A ke 11.0.12.1. Ini enggak ya, karena kan nggak dikasih gateway. Destination MAC address di data frame host A ke MAC C nggak nyampe dia. Jadi dia nggak nyampe router gitu, jadi nggak kekirim. Itu jadi jawabannya adalah ini. Which layer of OSI reference model does router work? Router ada di network layer. VRP operating platform which offline command can only view static routing, display, hanya melihat routing static ya. Jadi dia di sini display API routing table protokol static. Kalau display API routing table bisa semuanya, bisa ada static, ada SPF, ada terserah. Ini dia fokusnya di static. Jadi display API routing protokol, protokolnya gunakan static. Kalau API routing statistik berarti data yang sedang berjalan. Kalau verbose, lupa saya verbose apa istilahnya. Yang support API versi 6 biasanya versi terakhir yaitu adalah versi 3. API routing static ini preference 20, which is correct about this command. Oke. Ini adalah
tujuannya, dan dia harus lewat sini, dan nilai kepercayaannya 20. Berarti next hop router adalah ini, next hop router. A, priority-nya adalah 20. C, router can guide forwarding paket, dapat meneruskan paket dengan tujuan adalah ini, 10.002 gitu. Ini salah karena tujuannya adalah ini, seharusnya ini. Karakteristik dari layar kedua internet switch adalah ABD. Default VLAN nggak bisa dihapus, benar. By default semua port switch adalah anggota dari default VLAN, itu juga benar. IP address yang dikonfigurasi di switch hanya akan diterapkan di member port on default VLAN. Oke. Default must be create before, ini must be create ya. Dia sudah ada sebelum, jadi kita nggak perlu membuat. Switch stacking support more than 2 devices. Struct stacking multiple switch can be grouped into one logical device. Ini jawabannya A. Ini saya lupa nih. Multiple switch dapat di grup ke dalam satu logical device. Ya karena dia satu broadcast ya, logikanya. Satu network. Jadi kalau banyak switch, dia pasti satu network. Ditambahkan network, jadi dianggap di satu, ya anggaplah 192.168.0/24 ya. Jadi kalau maksudnya ini banyak-banyak ya dianggap satu ini, karena satu network. Ethernet di layar kedua ya, data link layer. Berikut ini manakah yang menjadi root ya? Kita cari yang paling terkecil ya, 4096 gitu. Kalau misalkan yang A nggak ada, ya kita lihat yang paling kecil yang mana. Kemungkinan ini. Ini jadi pemimpin kalau misalkan yang A nggak ada. Ini router on stick configuration, it can be just administrative department. Oke, kita lihat konfigurasinya. .key dia administratif departemen dan finansial dapat berkomunikasi walaupun RCP proxy tidak diaktifkan. Oke, jadi di router 1 dia telah membuat sebuah sub interface dengan VID 10 dengan IP address-nya 102.54 sebagai gateway. Kemudian dia juga membuat sub interface ini 001 dan 002 .1.2 dengan VID 20 ini bebas namanya dengan IP 200.254. Jadi mereka dapat terhubung karena IP ini ada punya gateway, IP ini ada gateway. Nah, kalau Anda ingin coba di situ, saya sudah membuat kok nggak salah ya. Ya, itu router on stick itu di mana sebentar? Ya, yang ini kayaknya sih. Ya, silakan kalau ingin coba di ini VLAN routing di sini atau di ini juga. Oke. Link aggregation adalah teknologi umum di enterprise network dengan deskripsi keuntungan link aggregation teknologi. Keuntungannya adalah load sharing, menambahkan bandwidth dan menambahkan reliability ya.
Jadi kalau link aggregation itu kayak Ether channel, kayak gateway-nya bisa ada 2 gitu. Jadi biar banyak banyak cadangan. Oke, jika user mau menggunakan autentikasi dengan nama domain Huawei, yang benar adalah domain Huawei authentication scheme AU1, authentication AU2 will be used if AU1 is deleted, AU2 authentication will be used. Oke, di sini dinyatakan bahwa ini nggak harus satu ya. Jadi salah satu harus dihapus ya kalau untuk memindahkan yang satunya. Ini 149 karena belum coba saya. Oke, coba yang ini. Di network ini, without the following configuration can realize host A dapat mengakses internet, tapi host B nggak bisa. Kita lihat host A 100.113.1, ini 100.12.1, ini 13.2, oke. Ini 12.2. Oh. Dia pengen host A dapat akses internet tapi host B enggak ya. Jadi akses listnya ya. Berarti channel 2000 kita anggap sama. Yang di-deny adalah 12.1 ya, yang di-permit 13.1. Berarti yang di-deny 12.1, oke. Yang di-permit 13.0, jadi ini 12.0 jadi 13.0. Setelah itu masuk ke interface ini 003 karena akses internet. Dia akan cek outbound ACL 2000. Ya, ini nomor A masuk akal. Yang B deny 12.0, 10 permit. Ini ditambahkan permit any seharusnya sih ya. Outbound 2000. Ini permit source 12.0. Ini C salah karena di permit yang 12.0. Kalau salah nggak usah kita baca. Permit 12.0 ini juga salah. Jadi jawabannya adalah AB. Oke, jadi mungkin itu karena ini yang ditolak ya ini harus ditolak gitu. Jadi cara bacanya seperti itu. RTA menggunakan teknologi NAT dan realize multiple NAPT network address port translation. NAT sudah saya ajarin belum ya? Saya lupa nih. Oke, di sini dia bilang so that host di private network dapat mengakses public network. Suppose there's only hanya ada 2 API public yang tersedia dan they have assigned to host A dan host B conversation if they want to access public which of the following description is correct. Jadi hanya punya 2 IP. Jadi di sini kita lihat jawabannya dia menggunakan NAPT jawabannya kalau memang API private-nya banyak. RTA dia akan mengkompot source port host C dan sebagai source port, jadi portnya ya. Jadi supaya banyak
karena IP address-nya sedikit, dia menggunakan port. Jadi di portnya yang akan digunakan untuk bisa akses ke internet. Karena di sini dibilang host A dan host B itu sudah di assign untuk conversion. Jadi di A ini sudah dikasih misalkan ini, di B ini ke sini, yang di C dia pakai NAPT. Sepertinya belum ya NAP-nya. Mungkin yang di paket tracer yang saya sudah. Makin ke sini kenapa makin susah ya? Ini gampang 128. Ini kita lihat 4096 ini pemimpinnya, Swiss B forwarding stats, Swiss B di root bridge, Swiss A dia sebagai root bridge. Oke, ini karena memang udah benar, yang C benar. Kemudian ketika ada yang seperti ini pasti forwarding, ini forwarding. Nah, sekarang B sama C mana yang akan diblok? Apakah jalur ini, apakah jalur ini gitu. Apakah di sini apa di sini? G01 sama, G01 maka akan dicek dengan nilai ini paling terkecil. Terkecil adalah ini, berarti ini bisa lewat. Nah, yang Swiss C di sini diblok. Gitu. Jadi buat Swiss B forwarding state benar. Swiss B di root base enggak. Swiss A adalah root base itu juga benar. Gitu. Swiss C forwarding state enggak karena di sini diblok. Oke, mungkin itu saja. Banyak sih ya. Ini bisa 1 semester ini kalau saya jelasin semua ini. Gitu. Oke, mudah-mudahan Anda ini saya stop dulu recordnya.